Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang pembahasan RAPBN 2016, kita bergabung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Indar Mawan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Andika, apakah masih ada penolakan dari sejumlah fraksi terkait pembahasan RAPBN 2016? Penolakan utamanya datang dari fraksi Gerindra di DPR, di mana rapat yang molor 2,5 jam dalam pelaksanaan hari ini nanti akan dibahas dalam Banggar mengenai pembahasan RAPBN 2016. Dan tadi kami mendengar dan ada pernyataan langsung dari Sekretaris Fraksi Gerindra, Ferry Francis. Ia menyampaikan akan memberikan penolakan pada pembahasan RAPBN 2016 ini, yang menurut ia ada beberapa faktor dan indikator yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan dengan pemerintah yang juga diwakilkan termasuk dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Yang pertama, ia menyampaikan bahwa anggaran penyerapan di kementerian dinilainya masih terlalu kecil, di bawah 50%, yang ini menjadi perhatian utama, dan termasuk yang lain mengenai PMN atau penyerahan modal negara bagi BUMN yang juga penyerapannya masih rendah, dan undang-undang yang mengatur ini masih belum selesai dibahas, di mana ini menjadi pokok perhatian dari fraksi Gerindra dalam rapat Banggar yang telah dimulai dan dilakukan secara tertutup. Dari sisi lain, Ketua Banggar menyampaikan bahwa ia membenarkan ada penolakan dari fraksi Gerindra ini, namun ia menyampaikan juga bahwa yang utama keputusan dari rapat ini akan ditentukan utamanya dalam rapat paripurna DPR yang akan dilaksanakan esok, di mana tentu ini juga dapat memberikan pembahasan, dan ada pembahasan yang nanti lebih alot lagi dalam paripurna yang akan digelar besok. Dan ia menyampaikan bahwa pembahasan sudah berjalan lama dan hingga saat ini ia optimistis secara teknis telah selesai pembahasan rapat ini, dan ia harapkan bahwa nanti meski akan diperkirakan tidak selesai pada hari ini, ia menyampaikan bahwa pembahasan dapat berjalan secara baik dan berkualitas. Tasya. Iya, Andika, kalau tadi Anda mengatakan hanya Gerindra, lalu bagaimana dengan parpol-parpol lain yang ada di KMP, dan bagaimana perkembangan DPR menghadapi rencana paripurna pengesahan RAPBN yang akan berlangsung besok? Tim Berita 1 TV tadi berbincang dengan Ketua Banggar langsung, Ahmadi Nur Supit. Ia menyampaikan, dan kami menanyakan siapa saja fraksi yang akan memberikan penolakan terhadap pembahasan pada rapat Banggar ini, meski tidak menyebut secara langsung. Dan pernyataan yang telah disampaikan oleh Gerindra termasuk dari beberapa hari lalu Wakil Ketua DPR dan juga politikus Gerindra Fadlizon, bahwa utamanya yang menolak adalah Partai Gerindra. Tadi Ketua Banggar tidak menyebut lagi ada parpol yang akan menyampaikan penolakan pada rapat hari ini. Dan seperti yang kami utarakan tadi, bahwa Ketua Banggar DPR memberikan istilah bahwa jika nanti hasil rapat ini berbentuk seperti setengah matang, seperempat matang, ataupun telah selesai dibahas dan telah matang untuk dibawa ke paripurna DPR, itu tidak akan berpengaruh dan secara teknis telah selesai dilakukan, di mana utamanya pembahasan ini untuk memberikan pandangan dan saling menyatukan pandangan mengenai anggaran yang dicatat baik-baik oleh DPR. Menurut fraksi Gerindra, bahwa ada beberapa dalam APBNP 2015 lalu yang menjadi perhatian, termasuk mengenai PMN, penyertaan modal negara, dan termasuk mengenai serapan anggaran di kementerian masih terlalu kecil. Seperti apa wawancara Berita 1 dengan Ketua Banggar DPR? Berikut adalah kutipan dan pernyataannya. Paripurna besok, karena deadline-nya untuk badan anggaran adalah hari ini, dan deadline untuk paripurnanya adalah besok sampai jam 00. Jadi kita lihat nanti yang terjadi di di paripurna kita ini, apakah sekarang yang akan kita sajikan besok itu barang matang, barang setengah matang, atau barang mentah. Itu sangat tergantung. Tapi barang itu harus kita laporkan besok, apapun kondisinya. Karena deadline kita adalah hari ini. Sejauh ini gimana Pak? Secara teknis sebetulnya tidak ada masalah. Jika pada proses di hilir ataupun pada nanti penetapan yang akan ditetapkan oleh DPR tidak disahkan mengenai RAPBN 2016 ini, maka pemerintah akan kembali menggunakan APBNP 2015. Dan ini menarik, ketika kemarin dalam beberapa pernyataannya Presiden Joko Widodo dan dari pemerintahan Jokowi JK menyampaikan ada beberapa hal-hal lain dan indikator lain dalam ekonomi nasional dan dari internasional yang mempengaruhi perekonomian di sini, di mana ia dan bersama jajaran menteri di kabinet ini tidak memperkirakan adanya depresiasi rupiah yang begitu
tinggi dan ini menjadi catatan menarik di mana nanti akan kita tunggu seperti apa besok paripurna dan laporan yang nanti akan disampaikan dari sini ke paripurna DPR Jumat besok. Dari DPR kami kembalikan ke studio, Tasya. Baik, kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Andika Perdana dan juru kamera Indar Mawan melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.